kesempatan ini kita akan belajar untuk pelajaran kelas 11. Adapun topik bahasan yang kita bahas adalah yang pertama yang berhubungan dengan pemeliharaan mesin sepeda motor, yaitu melaksanakan overhaul kepala silinder, kemudian merawat berkala sistem bahan bakar, melaksanakan overhaul blok motor atau blok silinder, kemudian merawat berkala mekanisme mesin, kemudian memperbaiki sistem bahan bakar konvensional, dan dari kelima kompetensi dasar tersebut mari kita bahas satu persatu, yaitu melaksanakan overhaul kepala silinder. Bersama dengan saya Rahmat Wijaya, guru otomotif SMK Negeri 8 Muara Jambi. Yuk sama-sama belajar kita. Pelajaran pertama, melaksanakan overhaul kepala silinder. Kita lihat persepsi atau pengantarnya. Kepala silinder merupakan komponen pada sepeda motor yang berfungsi sebagai tempat dudukan katup, camshaft, rocker arm, dan busi. Kepala silinder juga berfungsi sebagai penutup silinder. Pada kepala silinder motor, ada dua langkah yang tidak terdapat mekanisme katup, karena pemasukan campuran udara dengan bahan bakar melalui membran. Karena pentingnya fungsi kepala silinder, maka memerlukan perbaikan dan perawatan saat terjadi malfungsi mesin sepeda motor. Untuk mengetahui kerusakannya perlu dilakukan overhaul kepala silinder. Dalam multimedia interaktif ini akan dibahas mengenai kepala silinder dan proses overhaulnya, mulai dari pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan kembali. Adapun kompetensi inti dan kompetensi dasar kita pada hari ini adalah kompetensi intinya berkaitan dengan kognitif atau pengetahuan, kemudian kompetensi inti berkaitan dengan metakognitif atau keterampilan. Sementara kompetensi dasar kita adalah menjelaskan cara kerja kepala silinder sesuai literatur, kemudian mengoverhaul blok motor sesuai standar operating procedure atau SOP, dan melaksanakan overhaul kepala silinder. Kita masuki materi. Nih, kepala silinder. Kepala silinder merupakan salah satu komponen utama pada sepeda motor. Berfungsi sebagai ruang bakar dan sebagai penutup silinder serta tempat dudukan dari komponen-komponen kepala silinder. Ini gambar kepala silinder buat sepeda motor. Jenis-jenis kepala silinder. Berdasar konstruksinya, kepala silinder dibagi menjadi dua tipe, yaitu DOHC, Double Overhead Camshaft, dan SOHC, Single Overhead Camshaft. Yang pertama ada double atau dua, yang keduanya adalah single. DOHC, Double Overhead Camshaft. Pada kepala silinder DOHC terdapat dua camshaft dan 4 katup dalam satu silinder, tetapi tidak terdapat rocker arm. Ini ada dua katupnya. Kemudian yang B, SOHC, Single Overhead Camshaft. Pada kepala silinder SOHC terdapat satu camshaft, dua katup, dan terdapat rocker arm. Ini kepala silindernya. Komponen-komponen kepala silinder. Kepala silinder dua langkah.
Komponen kepala silinder pada motor dua langkah. Yang pertama, busi. Busi merupakan media untuk meloncat bunga api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Busi mempunyai dua elektroda, yakni elektroda tengah atau elektroda positif dan elektroda samping atau elektroda negatif. Elektroda tengah dihubungkan dengan terminal busi, sedangkan elektroda samping dihubungkan ke badan busi sebagai massa. Antara kedua elektroda tersebut terdapat celah untuk meloncat bunga api. Nah, ini gambar elektroda busi, elektroda tengah, dan elektroda samping. Di sini ada loncatan bunga apinya, ada gambar. B. Ruang bakar. Ruang bakar adalah tempat terjadinya perubahan energi panas menjadi energi mekanis di dalam konstruksi mesin. Ini gambar ruang bakar. Ada saluran buang tertutup. Di sini saluran masuk terbuka. Jadi saluran masuk terbuka, campuran udara dan bensin masuk ke crankshaft. Nih. Kemudian terdapat piston berputar naik turun. Jika terjadi pergerakan dari titik mati bawah ke titik mati atas, maka terjadi kompresi di sini. Setelah terjadi kompresi, maka busi mengeluarkan bunga api. Terjadilah ledakan yang besar sehingga piston terdorong lagi ke bawah. Kemudian zat sisanya terbuang melalui di sini saluran buang. Ini contoh pergerakannya. Udara dan bahan bakar masuk, kemudian piston naik ke atas ke TMA, terjadi kompresi. Kemudian busi mematikan bunga api, terjadi ledakan, piston turun ke bawah, maka udara sisa pembakaran keluar melalui saluran keluar. Kita lihat pada kepala silinder motor 4 langkah. Komponen kepala silinder 4 langkah. Yang pertama, busi. Busi merupakan media untuk meloncatkan bunga api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Busi mempunyai dua elektroda, yakni elektroda tengah atau elektroda positif dan elektroda samping atau elektroda negatif. Elektroda tengah dihubungkan ke terminal busi, sedangkan elektroda samping dihubungkan ke badan busi sebagai massa. Ini elektroda samping ke badan massa, elektroda tengah. Kemudian sini terjadi loncatan bunga api. Antara kedua elektroda tersebut terdapat celah untuk meloncatkan bunga api. Kedua, ada ruang bakar. Ruang bakar adalah tempat terjadinya perubahan energi panas menjadi energi mekanis di dalam konstruksi mesin. Sini dapat kita lihat pada 4 langkah. Ya, langkah isap, langkah kompresi, langkah usaha, langkah buang. Ini ketika langkah isap, katup pin terbuka, udara dan bahan bakar masuk dalam. Kemudian pada langkah kompresi, kedua katup tertutup, udara dan bahan bakar terkompresi. Kemudian sebelum titik mati atas 5-7 derajat menjelang. Berikutnya langkah usaha atau tenaga. Pada langkah usaha, piston dari titik mati atas ke titik mati bawah. Kemudian posisi katup masih tertutup keduanya. Kemudian yang menyebabkan piston ke bawah itu adalah terjadinya ledakan tadi. Terjadi ledakan dari bunga api busi membakar
udara dan bahan bakar, sehingga piston terdorong ke bawah. Ini disebut langkah usaha. Setelah langkah usaha, kita sebut dengan langkah buang. Langkah buang yaitu langkah di mana sisa-sisa pembakaran dibuang melalui katup keluar. Adapun yang dibuang adalah partikel-partikel kecil, karbon monoksida dan karbon dioksida. C. Mekanisme katup. Rangkaian gerak klep atau valve train dapat diklasifikasikan berdasarkan banyak klep dan posisi camshaft dalam mesin sepeda motor. Overhead valve atau OHV, single overhead camshaft atau SOHC, dan double overhead camshaft atau DOHC. Semua digerakkan oleh rantai penggerak. Ada juga beberapa model yang digerakkan oleh gear. Sistem penggerak ini terdiri atas katup atau klep, camshaft, cam sprocket, cam chain atau rantai, dan rocker arm atau pala piano. Berikutnya, overhaul kepala silinder. Melepas penutup rangka bodi, langkah pertama. Sebelum melepas penutup rangka sepeda motor, lepaskan baut yang mengikat penutup rangka, yaitu baut yang mengikat pada penutup pipa utama, baut yang mengikat penutup samping pipa utama, baut yang mengikat penutup depan atas seperti baut pada bracket plat nomor. Tempatkan pada tempat yang aman. Buka jok dan lepas baut yang mengikat pada spakbor belakang, baut mengikat body cover, dan baut yang mengikat pegangan tangan belakang. Bila semua baut sudah terlepas, lepaslah penutup rangka sepeda motor. Lepaskan penutup depan atas, kedua penutup samping pipa utama, penutup pipa utama, kemudian lepaskan spakbor belakang dan tempatkan pada tempat yang aman. Buka juga penutup rantai dengan terlebih dahulu melepaskan baut-bautnya. Berikut video cara melepas penutup rangka bodi. Silakan disimak. Melepas penutup rangka bodi. Sebelum melepas penutup rangka sepeda motor, lepaskan baut-baut yang mengikat penutup rangka, yaitu baut yang mengikat pada penutup pipa utama, baut yang mengikat penutup samping pipa utama, baut yang mengikat penutup depan atas seperti baut pada bracket plat nomor. Tempatkan pada tempat yang aman. Buka jok dan lepas baut-baut yang mengikat pada spakbor belakang, baut yang mengikat body cover, dan baut yang mengikat pegangan tangan belakang. Bila semua baut sudah terlepas, lepaslah penutup rangka sepeda motor. Lepaskan penutup depan atas, kedua penutup samping pipa utama, penutup pipa utama, kemudian lepaskan spakbor belakang dan tempatkan pada tempat yang aman. Langkah berikutnya, melepas kepala silinder. Ini kepala silinder. Sebelum melepas kepala silinder, lepas terlebih dahulu knalpot. Kendorkan dan lepaskan baut joint nut yang mengikat knalpot. Lepas juga baut mengikat muffler dengan menggunakan kunci pas dan kunci T. Kemudian lepas knalpot dari dudukannya. Lepaskan tutup kepala busi dan lepas busi. Lepaskan baut-baut manifold. Kemudian lepaslah baut-baut penutup kepala silinder dan lepaslah penutup kepala silinder dan gasket.
Setelah itu, lepaskan baut pemasang kepala silinder dan lepaskan kepala silinder. Kemudian tempatkan kepala silinder di tempat yang aman. Untuk prakteknya, silakan lihat video berikut ini. Melepas kepala silinder. Sebelum melepas kepala silinder, lepas terlebih dahulu knalpot. Kendorkan dan lepaskan baut joy nuts yang mengikat knalpot. Lepas juga baut pengikat muffler dengan menggunakan kunci pas dan kunci T. Kemudian, lepas knalpot dari dudukannya. Lepaskan tutup kepala busi dan lepas busi. Lepaskan baut-baut manifold. Kemudian, lepaslah baut-baut penutup kepala silinder. Lepaslah penutup kepala silinder dan gasket. Setelah itu, lepaskan baut pemasang kepala silinder dan lepaskan kepala silinder. Kemudian, tempatkan kepala silinder di tempat yang aman. Berikutnya, overhaul kepala silinder. Ini kepala silinder yang mau kita overhaul. Lepaskan baut-baut pada kepala silinder dan lepaskan tutup silinder sebelah kanan. Masukkan baut 8 mm ke poros pelatu dan lepaskan poros pelatu. Kemudian lepaskan pelatu dan kemudian lepas pelat stopper. Setelah itu, lepaskan poros hubungan dari kepala silinder dengan menggunakan peralatan khusus. Lepaskan kuku-kuku pegas klep. Kemudian lepaskan penahan pegas klep bagian luar dan dalam. Lepas klep, seal tangkai klep, dudukan pegas klep dan kuku klep. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan lihat video panduan berikut ini. Silakan lihat video berikut ini. Overhaul kepala silinder. Lepaskan baut-baut pada kepala silinder dan lepaskan tutup kepala silinder sebelah kanan. Masukkan baut 8 mm ke poros pelatu dan lepaskan poros pelatu. Kemudian, lepaskan pelatuk dan kemudian lepas pelat stopper. Setelah itu, lepaskan poros hubungan dari kepala silinder. Dengan menggunakan peralatan khusus, lepaskan kuku-kuku pegas klep. Kemudian, lepaskan penahan pegas klep bagian luar dan dalam. Lepas klep. Seal tangkai klep
dudukan pegas klep dan kuku klep. Langkah keempat, pemeriksaan kepala silinder. Poros hubungan. Putarlah bagian luar dari bantalan poros hubungan dengan jari-jari. Bagian luar ini harus berputar dengan halus tanpa suara berisik. Periksa bahwa cincin bagian dalam bantalan dalam keadaan terpasang dengan erat pada poros hubungan. Gantilah poros hubungan jika bagian luar bantalan tidak berputar dengan halus dan berisik atau tidak terpasang erat pada poros hubungan. Gunakan mikrometer untuk mengukur tiap tinggi hubungan. Batas servis masuk 26,26 mm dan buang 26 mm. B. Hubungan dekompresi. Putar hubungan dekompresi dengan jari-jari. Pastikan bahwa hubungan dekompresi hanya dapat berputar searah jarum jam saja dan tidak dapat berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Jika hubungan dekompresi rusak, gantilah poros hubungan secara utuh. Periksa juga pelat penahan terhadap adanya kerusakan. Gantilah bila perlu. C. Kepala silinder. Buanglah kerak-kerak karbon dari ruang bakar. Periksa lubang busi dan daerah-daerah sekitar klep dari adanya keretakan-keretakan yang sampai merusak gasket. Periksa kepala silinder terhadap adanya perubahan bentuk dengan mistar pengukur kelurusan dan sebuah lidah pengukur. Service limit 0,05 mm. D. Pelatu. Periksa poros-poros pelatu dari adanya kausan atau kerusakan. Ukurlah diameter luar poros pelatu. Batas servis diameter luar poros pelatu adalah 9,91 mm. Ukur juga diameter dalam dari pelatu. Batas servis diameter dalam pelatu adalah 10,10 mm. E. Pegas klep. Ukur panjang bebas dari pegas bagian luar dan dalam klep dengan menggunakan jangka sorong. Untuk batas servis panjang pegas klep dalam dan luar adalah 30,9 dan 34,00 mm. Gantilah pegas-pegas jika panjangnya kurang dari batas tersebut. F. Klep. Periksa masing-masing klep terhadap goresan atau kerusakan tangkai klep. Ukur dan catat diameter luar masing-masing menggunakan mikrometer skrup. Batas servis masuk atau buang diameter tangkai klep adalah 4,92 mm. G. Menyangkut klep. Tempatkan kedua klep pada blok magnet. Gunakan pelumas agar tidak seret saat memutar klep. Kemudian lihat lubang kecil pada blok magnet dan masukkan kunci ring pada lubang tersebut dan putarlah. H. Mengukur kerataan kepala silinder. Dengan filler gauge berukuran 0,02 mm, ukurlah kerataan kepala silinder. Letakkan strike edge pada permukaan blok silinder. Periksa apakah terdapat celah antara strike edge dengan permukaan blok silinder. Jika terdapat celah pada permukaan, masukkan filler gauge di antara strike edge dengan blok silinder. Catat tebal dari filler gauge yang dapat masuk pada celah tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita praktek. Silakan lihat video berikut ini. Gunakan mikrometer untuk mengukur tiap tinggi hubungan. Batas servis masuk adalah 26,26 mm dan buang adalah 26 mm. Pemeriksaan pelatu. Periksa
Periksa poros-poros pelatuk dari adanya keausan atau kerusakan. Ukurlah diameter luar poros pelatuk. Batas servis diameter luar poros pelatuk adalah 9,9 mm. Ukur juga diameter dalam dari pelatuk. Batas servis diameter dalam pelatuk adalah 10,10 mm. Pemeriksaan pegas klep. Ukur panjang bebas dari pegas bagian luar dan dalam klep dengan menggunakan jangka sorong. Untuk batas servis panjang pegas klep dalam adalah 30,9 mm dan luar adalah 34,00 mm. Gantilah pegas-pegas jika panjangnya kurang dari batas tersebut. Pemeriksaan klep. Periksa masing-masing klep terhadap goresan atau kerusakan tangkai klep. Ukur dan catat diameter luar masing-masing menggunakan mikrometer skrup. Batas servis masuk atau buang diameter tangkai klep adalah 4,92 mm. Menyekur klep. Tempatkan kedua klep pada blok magnet. Gunakan pelumas agar tidak seret saat memutar klep. Kemudian, lihat lubang kecil pada blok magnet dan masukkan kunci ring pada lubang tersebut dan putarlah. Ini cara menyekur klep. Mengukur kerataan kepala silinder. Dengan filler gauge berukuran 0,02 mm, ukurlah kerataan kepala silinder. Letakkan strike gauge pada permukaan blok silinder. Periksa apakah terdapat celah antara strike gauge dengan permukaan blok silinder. Jika terdapat celah pada permukaan, masukkan filler gauge di antara strike gauge dengan blok silinder. Catat ketebalan dari filler gauge yang dapat masuk pada celah tersebut. Berikutnya, merakit kepala silinder. Pasang dudukan pegas klep dalam luar dan seal tangkai klep baru. Jangan lupa untuk melumasinya dengan minyak mesin. Masukkan klep masuk dan buang pada bus klep. Pasang dudukan pegas klep dengan ulir yang pendek dekat dengan ruang pembakaran. Tekan pegas klep dan pasang kuku klep atau cutter klep. Pukul tangkai klep dengan ringan dengan palu plastik untuk mendudukkan kuku dengan erat. Ganjal kepala silinder di atas permukaan meja kerja untuk mencegah terjadinya kerusakan pada klep. Olesi oli pada poros-poros pelatuk. Kemudian pasang pelatuk dan pompa pelatuk pada tutup kepala silinder. Pasang pelat penahan poros pelatuk dengan menempatkan pelat dengan potongan pada pompa pelatuk yang diletakkan di sebelah dalam. Kencangkan baut pemasangan dengan menggunakan kunci T. Untuk lebih jelasnya dalam praktek, silakan kita tonton video berikut ini. Merakit kepala silinder. Pasang dudukan pegas klep dalam atau luar dan seal tangkai klep baru. Jangan lupa untuk melumasinya dengan minyak rem. Masukkan klep masuk dan buang pada bas klep. Pasang dudukan pegas klep dengan ulir yang pendek dekat dengan ruang pembakaran. Tekan pegas klep dan pasang kuku klep atau cutter klep.
Pukul tangkai klep dengan ringan dengan menggunakan palu plastik untuk menundukkan kuku dengan erat. Ganjal kepala silinder di atas permukaan meja kerja untuk mencegah terjadinya kerusakan pada klep. Olesi oli pada poros-poros pelatuk. Kemudian, pasang pelatuk dan pompa pelatuk pada tutup kepala silinder. Pasang plat penahan poros pelatuk dengan menempatkan plat dengan potongan pada pompa pelatuk yang diletakkan di sebelah dalam. Kencangkan baut pemasangan dengan menggunakan kunci T. Berikutnya simulasi. Mekanisme kerja katup di kepala silinder. Dengan menekan play, maka kita dapat lihat perkembangan 1, 2, 3, 4 pada langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Sekali lagi. Kita lihat kedua katup naik turun dan 4 langkah terjadi pada motor 4 tak. Pengayaan. Kerja sistem SOHC dan DOHC. Mesin SOHC atau Single Overhead Camshaft sesuai namanya, satu buah saja camshaft yang bekerja untuk menggerakkan dua buah katup, satu in dan satu X, yang sebelumnya dihubungkan oleh rocker arm. Camshaft ditempatkan di atas kepala silinder dan cam yang langsung menggerakkan rocker arm tanpa melalui lifter dan push rod. Camshaft digerakkan oleh force ankle melalui rantai atau tali penggerak. Jenis mesin ini sedikit lebih rumit dibandingkan dengan OHF, AHV, namun tidak menggunakan lifter dan push rod, sehingga berat bagian yang bergerak menjadi berkurang. 2. Mesin DOHC atau Double Overhead Camshaft. DOHC atau Double Overhead Camshaft, sebuah camshaft knock-and as pada head cylinder block. Tiap-tiap tonjolan pada camshaft langsung menekan satu mekanisme valve. Sistem DOHC sudah tidak perlu lagi menggunakan rocker arm pada mekanisme kerjanya. Tujuan utama lainnya agar penempatan posisi busi bisa berada tepat di tengah ruang bakar. Dua camshaft ditempatkan pada kepala silinder, satu untuk menggerakkan katup masuk dan yang lainnya untuk menggerakkan katup buang. Camshaft membuka dan menutup katup-katup secara langsung tanpa menggunakan rocker arm, sehingga berat komponen menjadi berkurang. Proses membuka dan menutup katup menjadi lebih presisi pada putaran tinggi. Kita lihat prinsip kerja sistem SOHC dan DOHC dengan melihat video berikut ini.
Apa saja perbedaan SOHC dengan DOHC? Mesin SOHC atau Single Overhead Camshaft sesuai namanya, satu buah saja camshaft yang bekerja untuk menggerakkan dua buah katup, yaitu satu katup in dan satu katup X, yang sebelumnya dihubungkan dengan rocker arm. Camshaft ditempatkan di atas kepala silinder dan cam, yang langsung menggerakkan rocker arm tanpa melalui filter dan pushrod. Camshaft digerakkan oleh poros engkol melalui rantai atau tali penggerak. Sedangkan mesin DOHC atau Double Overhead Camshaft, yaitu dua camshaft atau knock and arch pada head cylinder block. Tiap-tiap tonjolan pada camshaft langsung menekan satu mekanisme valve. Sistem DOHC sudah tidak perlu lagi menggunakan rocker arm pada mekanisme kerjanya. Tujuan utama lainnya agar penempatan posisi busi bisa berada tepat di tengah ruang bakar. Dua camshaft ditempatkan pada kepala silinder, satu untuk menggerakkan katup masuk dan yang lainnya untuk menggerakkan katup buang. Camshaft membuka dan menutup katup-katup secara langsung tanpa menggunakan rocker arm, sehingga berat komponen menjadi berkurang. Proses membuka dan menutup katup menjadi lebih presisi pada putaran tinggi. Demikianlah pembelajaran mengenai mekanisme melaksanakan overhaul kepala silinder. Dan kita lanjut dengan pembelajaran berikutnya. Baiklah, materi kompetisi dasar kita berikutnya yaitu melaksanakan overhaul blok motor atau blok silinder. Kita lihat persepsi video sebagai motivasi dalam pembelajaran ini. Blok motor atau biasa dikenal dengan blok silinder merupakan bagian utama mesin motor. Karena blok motor sebagai tempat dudukan liner, kepala silinder, oil pump, dan komponen lainnya. Blok motor juga berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembakaran campuran udara dengan bahan bakar serta menjadi tempat pergerakan naik turunnya piston. Karena pentingnya fungsi blok motor, maka blok motor memerlukan pemeriksaan saat terjadi malfungsi. Untuk mengetahui kerusakannya, perlu dilakukan overhaul blok motor. Dalam multimedia interaktif ini akan dibahas mengenai blok motor dan proses overhaulnya mulai dari pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan kembali. Kompetisi inti kita yang pertama adalah meningkatkan pemahaman tentang kognitif, dan kedua adalah meningkatkan metakognitif. Adapun kompetisi dasar adalah mengoverhaul blok motor sesuai standar operating procedure atau SOP. Kemudian melaksanakan overhaul blok silinder. Indikator pembelajaran pertama, mendiagnosis kerusakan mesin sepeda motor sesuai standar operating procedure atau SOP. 2. Mengoverhaul komponen kepala silinder sesuai SOP. 3. Mengoverhaul komponen blok motor sesuai SOP. Kita masuki materi. Blok silinder sepeda motor. Blok silinder merupakan komponen pada sepeda motor yang berfungsi sebagai dudukan kepala silinder dan liner silinder. Liner silinder berfungsi sebagai tempat terjadinya pembakaran dan menggeraknya piston. Pada komponen blok silinder terdapat rongga yang berfungsi sebagai jalur sirkulasi oli pelumas. Ini bagian-bagian pada blok silinder. Ada silinder liner, ada dudukan rantai camshaft,
ada sirip pendingin udara. Komponen blok silinder. Blok silinder terbuat dari besi cor, oleh karena alat ini harus kuat terhadap tekanan pembakaran dan dapat memindahkan panas dengan cepat sehingga mesin tidak mengalami overheating atau panas yang berlebihan. Silinder lens juga kuat terhadap temperatur tinggi, tahan terhadap keausan, dan dapat menyerap panas dan mentransfer panas keluar dari blok silinder. Blok silinder harus mempunyai tahan gesek yang kecil, pemuaian kecil, tahan panas, dan penghantar panas yang baik. Terdapat 3 macam blok silinder ditinjau dari bahan sebagai berikut. Yang pertama, tipe cast iron. Yang kedua, tipe sleeves. Yang ketiga, tipe chrome. Cast iron. Blok silinder ini dibuat dari besi tuang atau cast iron. Proses pembuatan blok silinder ini lebih mudah tetapi lebih berat. Blok silinder cast iron digunakan untuk motor ukuran kecil. Sleeve. Blok silinder ini dibuat dari paduan aluminium dengan teknik pengecoran. Kemudian diisikan besi tuang dengan komposisi yang sesuai kekerasan yang diinginkan. Kelebihan jenis sleeve adalah proses pendinginan lebih baik karena aluminium merupakan bahan pengantar panas yang baik. Blok silinder sleeve digunakan untuk motor sedang maupun besar. Yang ketiga, tipe chrome. Blok silinder aluminium dengan pelapis unchrome atau chrome. Blok silinder model ini dibuat dari paduan aluminium dengan teknik tuang. Pada dinding silinder dikeraskan menggunakan chrome secara electroplating. Kelebihan blok silinder model ini adalah lebih ringan dan proses pendinginan lebih baik karena aluminium penghantar panas yang baik. Blok silinder jenis ini digunakan pada motor balap. Kedua, konstruksi blok silinder motor. Konstruksi blok silinder motor 2 tak berbeda dengan motor 4 tak. Perbedaan tersebut antara lain pada motor 4 tak tidak ada lubang pada dinding silinder, sedangkan motor 2 tak pada dinding silinder terdapat lubang, yaitu lubang bilas atau scavenging ports dan lubang buang exhaust ports. Adanya lubang pada silinder motor 2 tak menyebabkan peluang ring piston patah lebih tinggi. Untuk mencegah hal itu, pada alur ring piston motor 2 tak dilengkapi dengan knock yang berfungsi mencegah ring piston berputar saat motor bekerja. Dengan demikian, ujung ring piston bergerak melintasi lubang bilas maupun lubang buang. Berikut gambar blok silinder motor 2 tak. Sampingnya ada blok silinder motor 4 tak. 3. Keausan komponen. Saat motor bekerja, piston bergerak dan bergesekan terus-menerus dengan dinding silinder. Untuk mengurangi gesekan, diperlukan sistem pelumas yang baik. Bila sistem pelumas kurang baik, silinder, ring piston, dan piston akan cepat aus. Efek keausan komponen silinder, ring piston, dan piston. Yang pertama, motor sulit dihidupkan. Kedua, tenaga motor lemah. Ketiga, oli mesin cepat rusak. Keempat, bahan bakar boros dan polusi meningkat. Kelima, suara mesin kasar. Kita bahas satu persatu. Motor sulit dihidupkan. Motor sulit dihidupkan. Kompresi bocor mengakibatkan kevakuuman di dalam silinder saat langkah hisap lemah, sehingga jumlah campuran bahan bakar yang masuk sedikit. Selain itu,
Kebocoran kompresi juga mengakibatkan tekanan dan temperatur akhir kompresi kurang, serta kondisi awal untuk proses pembakaran kurang terpenuhi, sehingga motor sulit dihidupkan. Kedua, tenaga motor lemah. Kebocoran kompresi mengakibatkan tekanan hasil pembakaran yang mendorong piston berkurang karena sebagian tekanan bocor. Dengan demikian, tenaga yang memutar engkol berkurang dan tenaga motor lemah. Oli mesin cepat rusak. Saat kompresi, sebagian campuran bahan bakar akan bocor sehingga masuk bak engkol. Di bak engkol, bahan bakar akan bercampur dengan oli, sehingga oli cepat encer dan rusak. Bahan bakar boros dan polusi meningkat. Saat kompresi, sebagian campuran bahan bakar akan bocor sehingga masuk bak engkol. Dari bak engkol, campuran bahan bakar terbuang keluar ke udara dan mencemari lingkungan. Campuran yang terbuang berarti tidak diubah menjadi tenaga. Pada kondisi ini, untuk menghasilkan tenaga yang sama diperlukan campuran bahan bakar lebih banyak. Dengan demikian, bahan bakar menjadi boros. Kelima, suara mesin kasar. Kausan mengikat celah antara piston dengan dinding silinder lebih lebar. Celah yang lebih lebar mengakibatkan benturan lebih besar sehingga suara. Selanjutnya, overhaul blok motor. Melepas blok mesin. Melepas blok mesin. Lepas terlebih dahulu blok mesinnya. Lepaskan baut bracket cover samping. Kemudian keluarkan roller cambrat dan tempatkan di tempat yang mudah teridentifikasi. Lepas juga pin dowel. Tarik blok silinder keluar sehingga terlepas dari bak mesin dan tempatkan di tempat yang aman. Bersihkan blok mesin dari kotoran-kotoran dan karat dengan menggunakan obeng dan kuas yang diberi bensin hingga bersih dari kotoran. Untuk prakteknya, silakan perhatikan video berikut ini. Melepas blok mesin. Lepas terlebih dahulu blok mesinnya. Lepaskan baut bracket cover samping. Kemudian, keluarkan roller cambrat dan tempatkan di tempat yang mudah teridentifikasi. Lepas juga pin dowel. Tarik blok silinder keluar sehingga terlepas dari bak mesin dan tempatkan di tempat yang aman. Bersihkan blok mesin dari kotoran-kotoran dan karat dengan menggunakan obeng dan kuas yang diberi bensin hingga bersih dari kotoran. Melepas piston dengan cara lepaskan klip pin piston dengan bantuan tang. Jangan sampai klip pin piston jatuh ke dalam bak mesin. Dengan menggunakan obeng, tekan pin piston keluar dari piston dan lepaskan piston dari dudukannya. Dan hati-hatilah jangan sampai merusak ring piston selama pelepasannya. Letakkan piston di tempat yang aman dan mudah untuk diidentifikasi. Bersihkan piston dari kotoran-kotoran dan karat dengan menggunakan obeng dan amplas yang diberi bensin hingga bersih dari kotoran. Lepaskan juga ring-ring piston. Ukur tebal ring N dengan cara masukkan ring piston dengan rata ke bagian bawah silinder dan ukur celah antara ujung-ujung ring. Batas tebal yang dianjurkan adalah 0,5 mm. Ukur juga diameter piston dengan menggunakan mikrometer skrup. Pertama, buka pengunci mikrometer skrup sehingga selubang dapat bergerak. Kemudian letakkan piston di antara rahang mikrometer.
putar gigi geser pada selubung pemutar sampai terdengar bunyi klik. Hentikan pemutaran, lalu kunci kembali mikrometer skrup agar skala tidak berubah. Baca hasil pengukurannya. Diameter piston yang dianjurkan yaitu 49,96 mm dan toleransinya 0,02 mm. Untuk prakteknya, silakan simak video berikut ini. Melepas piston. Lepaskan klip pin piston dengan bantuan tang. Jangan sampai klip pin piston jatuh ke dalam bak mesin. Dengan menggunakan obeng, tekan pin piston keluar dari piston dan lepaskan piston dari dudukannya. Hati-hatilah jangan sampai merusak ring piston selama pelepasannya. Letakkan piston di tempat yang aman dan mudah untuk diidentifikasi. Bersihkan piston dari kotoran-kotoran dan karat dengan menggunakan obeng dan amplas yang diberi bensin hingga bersih dari kotoran. Lepaskan juga ring piston. Ukur tebal ring end dengan cara memasukkan ring piston dengan rata ke bagian bawah silinder dan ukur celah antara ujung-ujung ring. Batas tebal yang dianjurkan adalah 0,5 mm. Ukur juga diameter piston dengan menggunakan mikrometer skrup. Pertama, buka pengunci mikrometer skrup sehingga selubung dapat bergerak. Kemudian, letakkan piston di antara rahang mikrometer. Putar gigi geser pada selubung pemutar sampai terdengar bunyi klik. Hentikan pemutaran, lalu kunci kembali mikrometer skrup agar skala tidak berubah. Baca hasil pengukurannya. Diameter piston yang dianjurkan yaitu 49,96 mm dan toleransinya adalah 0,02 mm. Ukur diameter dalam silinder. Ukur diameter silinder dalam dengan menggunakan jangka sorong. Geser tuas jangka sorong sampai menyentuh kedua permukaan silinder. Putar mengancing jangka sorong. Baca hasil pengukurannya. Diameter yang dianjurkan adalah 50 mm. Untuk memahami materi lebih jelas, perhatikan video berikut ini. Mengukur diameter silinder dalam. Ukur diameter silinder dalam dengan menggunakan jangka sorong. Geser tuas jangka sorong sampai menyentuh kedua permukaan silinder. Putar pengancing jangka sorong. Baca hasil pengukurannya. Diameter yang dianjurkan adalah 50 mm. Melaksanakan overhaul blok motor. Cara kerja piston pada blok silinder. Perhatikan alur kerja berikut ini. Katup atau valve digerakkan oleh rocker arm. Rocker arm digerakkan oleh crankshaft dan
Lingkaran shaft sendiri digerakkan oleh rantai shaft atau rantai teman. Pada titik mati atas sebelum 7 derajat sebelum titik mati atas, busi mematikan bunga api sehingga terjadilah ledakan yang mengakibatkan piston terdorong lagi ke bawah untuk melakukan langkah usaha. Selanjutnya, angka buang. Jadi, keempat langkah tersebut, langkah isap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang terjadi di dalam blok silinder. Pengayaan. RC valve atau Revolutionary Control Valve. RC valve atau singkatan dari Revolutionary Control Valve adalah suatu sistem katup pada lubang buang mesin sepeda motor 2 langkah. Sistem ini mengatur kerja mesin dan memberikan power yang besar pada RPM tertentu agar pada putaran mesin bawah dan menengah didapat power yang seimbang. Fungsi RC valve sendiri adalah untuk mengontrol luas area lubang buang agar dapatkan power yang maksimal di semua area RPM. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. RC valve atau singkatan dari Revolutionary Control Valve adalah suatu sistem katup pada lubang buang mesin sepeda motor 2 tak. Sistem ini mengatur kerja mesin dan memberikan power yang besar pada RPM tertentu agar pada putaran mesin bawah dan menengah didapat power yang seimbang. Fungsi RC valve sendiri adalah untuk mengontrol luas area lubang buang agar didapatkan power yang maksimal di semua area RPM. Pada mesin sepeda motor 2 tak, besaran lubang buangnya mempengaruhi kinerja di RPM tertentu saja. Jika ukuran lubang buangnya standar, di RPM bawah sampai menengah, mesin akan terasa bertenaga. Namun ketika mesin masuk RPM tinggi, mesin akan terasa berat, karena ukuran lubang buangnya tidak bisa membuat gas buang lebih cepat keluar. Sebaliknya, bila ukuran lubang buangnya besar, di RPM atas, tenaga akan terasa mantap. Namun, saat berada di RPM bawah sampai dengan menengah, mesin terasa tidak bertenaga. Gas buang terlalu los akibat lubang buangnya besar. Sebab di mesin 2 tak, gas buang berperan juga untuk menunjang kinerja mesin secara keseluruhan. Disinilah fungsi adanya RC valve pada motor NSR 150. Demikianlah pelaksanaan overhaul blok motor yang telah kita jelaskan dan kita pelajari bersama-sama. Berikutnya, kita masuki kompetensi dasar merawat berkala mekanisme mesin. Kompetensi dasar merawat berkala mekanisme mesin. Mesin yang bekerja terus-menerus dapat menimbulkan situasi di mana beberapa fungsi mesin tidak sesuai yang diharapkan atau sering disebut malfungsi. Ketidakberfungsian ini diakibatkan oleh banyak hal. Salah satunya karena berubahnya komponen oleh usia pemakaian atau diakibatkan oleh pengaturan-pengaturan yang berubah dari pengaturan standar. Untuk memeriksa penyebab malfungsi ini, dapat dilakukan dengan melihat gejala-gejala yang ditimbulkan. Dari gejala ini,
akan dapat diperkirakan komponen apa yang mengalami perubahan-perubahan. Bagaimana cara melakukan perawatan dan perbaikan mekanisme mesin? Simak materi yang akan dipaparkan dalam multimedia interaktif ini. Kompetensi inti dan kompetensi dasar kita adalah kompetensi inti adalah meningkatkan pemahaman kognitif, sementara kompetensi inti yang keempat adalah meningkatkan metakognitif atau keterampilan. Sementara kompetensi dasar kita adalah merawat berkala mekanisme mesin. Indikator pembelajaran. Yang pertama, mengetahui komponen-komponen mekanisme mesin. Kedua, menjelaskan cara kerja komponen mekanisme mesin sesuai literatur. Ketiga, mendiagnosis kerusakan komponen mekanisme mesin. Keempat, memperbaiki komponen mekanisme mesin. Kelima, menjelaskan cara merawat komponen mekanisme mesin sesuai literatur. Kita masuki materi. Mekanisme mesin adalah sistem kerja mesin yang mengubah dari energi panas atau kalor ke gerak translasi atau gerak naik turun menjadi gerak putar yang stabil. Pada sistem mekanisme mesin ini merupakan sumber awal tenaga mesin yang dapat menggerakkan kendaraan bermotor. Komponen-komponen. Yang pertama ada piston dan ring piston. Piston. Fungsi piston adalah untuk membentuk ruang bakar dan mentransfer tekanan hasil pembakaran ke pena piston, batang piston atau connecting rod, dan poros engkol. Gerak piston bolak-balik dirubah menjadi gerak putar pada poros engkol melalui batang piston. Pada motor 2 tak, piston juga berfungsi sebagai katup yang membuka dan menutup saluran bilas dan saluran buang. Bagian-bagian piston. Kepala silinder, alur ring piston atau ring groove, dinding piston atau piston skirt, lubang pena piston. Kepala piston. Kepala piston merupakan bagian yang paling mendapat beban temperatur dan tekanan tinggi, sehingga kepala piston harus kuat dan tahan panas. Bentuk kepala piston ada bermacam-macam, diantaranya bentuk datar, cembung, maupun cekung. Bentuk kepala piston tergantung desain ruang bakar. Pada kepala piston terdapat tanda pemasangan maupun ukuran oversize silinder. Tanda pemasangan dapat berupa tanda panah, coakan, maupun huruf F atau in. Sedangkan ukuran oversize berupa angka 25, 50, 75, maupun 100. Ini bentuk ring piston. Alur ring piston. Alur ring piston merupakan tempat ring piston bekerja. Alur ring piston antara motor 4 tak berbeda dengan motor 2 tak. Motor 4 tak terdapat 2 jenis alur, yaitu alur ring kompresi dan alur ring oli. Jumlah alur ring kompresi biasanya ada 2 alur, sedangkan ring oli 1 alur. Pada alur ring oli terdapat lubang pengembali oli. Ini gambar ring piston. Ring pertama, ring kedua. Ini dinding silinder.
2. Alur ring piston ring groove. Motor 2 tak hanya mempunyai satu jenis alur, yaitu alur ring kompresi. Pada alur terdapat pin kecil atau knock yang berfungsi sebagai tempat sambungan ring dan mencegah ring berputar saat bekerja. Bila sambungan ring piston berputar dan sambungan berada di saluran bilas maupun saluran buang, maka kemungkinan besar ring piston akan patah saat melintasi lubang. Patahnya ring akan menimbulkan goresan yang dalam pada dinding silinder, sehingga blok harus di-oversize ukuran besar, yaitu 100, atau diganti silinder linear baru. 3. Dinding piston atau piston curve. Dinding piston merupakan bagian yang menderita beban gesek, sehingga bila pelumasan piston kurang baik, bagian ini menjadi cepat aus dan tergores. Tergoresnya piston dan dinding silinder akan menyebabkan kompresi bocor. Guna mengatasi hal tersebut, maka beberapa produsen motor melapisi dinding piston dengan teflon. Ini gambar dinding piston. Keempat, lubang pena piston. Lubang pena piston. Lubang pena piston merupakan tempat menyambung piston dengan batang piston. Terdapat 3 tipe hubungan antara piston dengan batang piston, yaitu A. Fixed type, yaitu pena dan piston diikat mati menggunakan sesak atau baut pengikat. Sesuai sesak atau baut pengikat, bagian pena dengan batang piston bergerak bebas. B. Semi-floating type, pena dan piston bergerak bebas, sedangkan pena piston dengan batang piston diikat mati menggunakan baut maupun sesuai sesak. C. Full floating type, hubungan piston, pena piston, dan batang piston bebas. Untuk menjamin pena tidak keluar, digunakan klip pengunci yang dipasang pada lubang pena piston. Dua, batang piston atau connecting rod. Pengertian: batang piston berfungsi untuk menghubungkan piston dengan force ankle, meneruskan tenaga dari tekanan pembakaran yang mendorong piston untuk memutar force ankle, mengubah gerak bolak-balik piston menjadi gerak putar force ankle. Batang piston terbuat dari besi tuang dengan profil I. Bagian yang berhubungan dengan piston disebut small n, dan bagian yang berhubungan dengan force ankle disebut big N. Ini small n, ini big N. Tipe batang piston. Terdapat 2 tipe batang piston, yaitu 1. Integrated type, 2. Separate type. Integrated type, big N menyatu dengan force ankle untuk melepas batang piston dengan cara melepas pena ankle crank pin. Pemasangan pena ankle menggunakan sesuai sesak. Untuk melepas pena ankle dengan hydraulic press. Jenis batang piston ini banyak digunakan untuk motor 1 silinder. 2. Separate type. Separated type, big N dapat dipisahkan dengan force ankle untuk melepas batang piston dengan cara melepas baut pengikat big N. Force ankle menjadi satu kesatuan sehingga pena ankle tidak dapat dilepas. Jenis batang piston ini banyak digunakan untuk motor silinder 2 atau lebih. Ketiga, force ankle atau crankshaft. Force ankle terbuat dari baja karbon. Poros pembuatan melalui pengecoran. Bagian force ankle antara lain pena ankle, jurnal, bobot balance.
Ini gambar poros engkol. Pena engkol, crank pin, yaitu bagian yang berhubungan dengan batang piston. Terdapat dua tipe pena engkol, yaitu tipe terpisah untuk motor satu silinder dan tipe menyatu untuk motor multisilinder. Pada pena engkol tipe terpisah antara pena engkol dengan batang piston dipasang bearing tipe jarum needle bearing, sedangkan pada pena engkol tipe menyatu menggunakan metal insert type bearing. Jurnal atau crank jurnal, yaitu bagian yang berhubungan dengan bak engkol. Crankcase. Pada tipe pena engkol terpisah crank jurnal ditumpu oleh bearing atau ball bearing, sedangkan tipe pena engkol menyatu ditumpu dengan metal atau insert type bearing. Bobot balance, counterbalance weight. Bobot balance atau counterbalance weight merupakan bagian yang berfungsi untuk menyeimbangkan fluktuasi gaya yang bekerja pada engkol selama poros engkol putaran atau mesin hidup. Bobot balance ada dua tipe, yaitu integrated type dan separated type. Integrated type counterbalance weight. Pada tipe ini, bobot penyeimbang menyatu dengan pipa engkol, sehingga ukuran pipa engkol menjadi lebih besar. Berikutnya, separated type. Separated type counterbalance weight. Bobot penyeimbang pada pipa engkol dikurangi, kemudian dibuat bobot penyeimbang tersendiri. Bila piston bergerak ke atas, akan menghasilkan gaya inersia sebesar 100%. Gerakan ini akan dibalance oleh gaya inersia poros engkol sebesar 50%. Sisanya akan dibalance oleh balancer masing-masing 20%, sehingga total dari balance dari gaya inersia ke bawah sebesar 100%. Demikian pula untuk gerakan piston turun. Dengan demikian, getaran yang timbul akibat gaya inersia oleh gerakan piston saat motor beroperasi dapat direduksi oleh bobot balance, sehingga getaran mesin lebih halus. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menangani separated type counterbalance weight adalah: A. Periksa kondisi permukaan bidang gesek balance dari kausan. B. Periksa bearing poros bobot balance dari kausan. B. Periksa bidang kontrak gigi dari kausan. D. Saat memasang balance, pastikan tanda pemasangan tepat. Kesalahan saat pemasangan menyebabkan getaran mesin tinggi. Cara kerja motor 2 tak dan 4 tak. Berikut gambar motor 2 tak. Mari kita saksikan bersama-sama.
Berikutnya motor 4 tak. Terdapat dua katup masuk dan katup keluar. Kegiatan pemeriksaan berikutnya adalah membersihkan piston. Periksa secara visual apakah pada piston terdapat kerak kotoran. Jika ada, bersihkan kerak kotoran tersebut menggunakan bensin dan amplas. Berikan bensin pada permukaan piston, kemudian gosok-gosok dengan amplas halus. Gosok-gosok sampai kotoran bersih semua. Jika kerak kotoran sulit untuk dibersihkan, kelupas dengan bantuan obeng. Kemudian siram piston dengan bersih sampai bersih. Berikut praktek membersihkan piston. Membersihkan piston. Periksa secara visual apakah pada piston terdapat kerak kotoran. Jika ada, bersihkan kerak kotoran tersebut menggunakan bensin dan amplas. Berikan bensin pada permukaan piston, kemudian gosok-gosok dengan amplas halus. Gosok-gosok sampai kotoran bersih semua.